teman masak, balik lagi nih sama aku Ami Zain. Seperti biasa, aku mau bikin 3 menu spesial. Ada ayam goreng pandan, yaitu ayam yang dibalut dengan daun pandan, pastinya wangi dan juga gurih rasanya. Ada juga yang manis-manis nih, ada dessert box dengan isian strawberry dan juga ada marshmallow-nya loh yang lembut. Nah gak cuma itu aja, ada juga cemilan yang banyak disukai pecinta drakor nih. Penasaran kan gimana bikinnya? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, masak yuk! Nah teman masak, untuk masakan yang pertama aku akan masak ayam goreng pandan. Ada yang tahu nggak masakan ini asalnya dari negara mana? Betul sekali, pasti lo udah tahu karena ini masakannya sudah sangat populer. Ini adalah dari Thailand dan masakan ini juga enak banget karena ayamnya dimarinasi dengan bumbu-bumbu, jadi rasanya ada manisnya, ada gurihnya. Dan yang lebih istimewa adalah karena dibungkus daun pandan dan kemudian digoreng, jadi ayamnya juga aromanya aroma pandan. Sekarang kita akan mulai aja. Untuk bahan-bahannya pastinya ada ayam. Nah kemudian untuk bumbu marinasinya ada soy sauce dan juga saus tiram, ada jahe dan cuka. Dan kemudian juga ada minyak wijen dan garam, gula dan juga daun pandan. Kita akan langsung mulai memarinasi ayamnya. Jadi sebetulnya semua bumbunya akan langsung kita campur ke ayam. Soy sauce, saus tiram, jahe yang sudah dicincang, cuka, lada, dan juga minyak wijen. Kita aduk semua. Setelah kita campur dengan bumbu-bumbunya, sekarang kita marinate dulu selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu baru kita bungkus dengan daun pandan. Sabar ya. Sudah cukup nih waktunya marinasi ayamnya. Sekarang aku akan membungkus ayam dengan daun pandan. Jadi jangan lupa pilih daun pandan yang panjang dan juga mulus, tidak ada bolong-bolongnya. Sehingga kita bisa membungkusnya dengan cantik. Fungsi daun pandan ini nih teman masak, aromanya itu bisa meningkatkan nafsu makan, ya kan? Wangi sekali. Dan kemudian juga kalau dibuat teh bisa menetralisir racun. Jadi bagus sekali punya daun pandan, stok daun pandan di kulkasnya teman masak gitu. Makanan Thailand itu kan memang ada rasa manisnya, ada rasa gurihnya. Dari tadi ngikutin aku membungkus ayam dengan daun pandan, pokoknya susah banget ya. Nggak apa-apa, itu memang perlu latihan. Tapi akan aku kasih tahu juga versi gampangnya. Ini gampang banget. Jadi, nih. Pakai tusuk gigi. Jadi cuma dililit aja. Sekarang kita goreng yuk. Wah, aroma pandannya langsung tercium nih teman masak. Ini tadi yang versi gampang, langsung kita masukkan juga. Menurut aku aroma pandan itu seperti aroma rumah, pulang ke rumah nenek.
Tapi kalau diperhatikan sebetulnya karena ini masakan dari Thailand, untuk masakan Thailand sendiri sering banget menggunakan bahan-bahan yang beraroma kuat. Misalnya serai, kemudian juga pandan gitu. Jadi ya mungkin digunakan untuk aromanya juga ya teman masak ya. Wangi pandannya luar biasa dan sepertinya sih ayam aku juga sudah matang nih. Langsung aku mau sajikan. Mau tahu kan gimana nih ayam pandan aku? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Tuh lihat, ayam goreng pandan aku sudah matang. Berarti sekarang waktunya aku untuk menyajikan. Lihatin dong gimana aku akan menyajikan ayam pandan ini yang aku sih yakin ya kalau aku sajikan nanti pas berbuka puasa. Ya nasibnya sih nggak akan lama tuh di meja, pasti langsung habis. Nah ini aku juga sudah siapkan untuk cocolannya. Jadi soy sauce dengan sedikit ginger, chili powder, cabai bubuk dan juga potongan cabai. Nah ini dia nih teman masak, ayam goreng pandan ala Ami Zain. Kamu cobain deh di rumah, nggak bakal nyesel karena rasanya enak. Nah, kali ini aku mau membuat yang manis-manis. Sebagai hadiah juga nih buat kita yang sudah sukses di rumah aja melawan godaan untuk gak usah kemana-mana ya. Nah, sekarang aku akan membuat strawberry vanilla dessert box. Mau tahu bahan-bahannya? Ini dia. Yang pertama adalah untuk flanya ada susu. Juga ada kuning telur. Kemudian ada gula. Dan ada maizena. Dan untuk base-nya, lapisan paling dasar dari strawberry vanilla dessert box kita adalah biskuit susu yang sudah dihaluskan dan akan dicampur dengan butter yang sudah dilelehkan. Dan untuk lapisan yang ketiga adalah strawberry cream cheese. Ini ada cream cheese. Kemudian ada whipping cream. Dan aku menggunakan selai strawberry. Dan harus manis dong, kan dessert box. Jadi aku juga akan pakai gula halus. Nah, dessert box itu dikenal dengan hidangan yang juga banyak toppingnya. Jadi untuk toppingnya aku akan menggunakan strawberry dan juga marshmallow yang nanti akan dibuat s'more. S'more itu apa? Tungguin. Sekarang kita akan langsung membuat untuk flanya. Akan aku campur dengan gula. Akan aku campur juga dengan maizena. Jadi tekstur dari flanya aku mau kental karena kan ini untuk lapisan dari dessert box. Jadi maizenanya juga agak banyak. Kemudian kita masukkan susu sedikit demi sedikit. Apinya jangan dinyalakan dulu ya. Memang tujuannya adalah untuk membuat bahan-bahannya bercampur dulu, baru kemudian nanti akan kita nyalakan apinya. Karena kalau misalnya langsung kita nyalakan, yang ada tadi begitu masukin telur, telurnya berubah jadi scrambled egg. Ini sudah. Akan aku masukkan sedikit vanilla extract.
Ini akan aku bagi dua dengan cream cheese-nya. Ini harus kita aduk terus karena kalau enggak nanti dia akan berkerak di bawahnya di base pancinya dan kemudian bisa gosong. Kalau udah gosong, vla kita baunya jadi nggak enak. Nah, ini vanilla vla aku sudah jadi, tapi kan masih panas. Jadi belum bisa kita gabung dengan bahan-bahan yang lain. Lagian bahan yang lain aku belum selesai. Jadi sekarang aku mau membuat strawberry cream cheese dulu ya. Yang ini akan aku diemin sampai dengan dia dingin. Sekarang kita akan membuat strawberry cream cheese-nya. Jadi kita akan menggunakan mixer. Kita masukkan susu kental manis. Kita masukkan selai strawberry. Nah, strawberry ini adalah buah favorit anak-anak karena rasanya yang manis dan segar. Memang sih kalau untuk strawberry Indonesia relatif lebih asam ya. Nah, tapi manfaat strawberry itu bagus nih untuk kesehatan karena vitamin C-nya tinggi, jadi bisa buat imunitas tubuh. Terus juga strawberry itu kabarnya bisa memutihkan gigi gitu. Jadi nggak salah kalau sekarang kita bikin dessertnya adalah strawberry vanilla dessert box. Sekarang, setelah stroberinya sudah creamy, kita akan memasukkan whipped cream sedikit demi sedikit. Nah, sekarang aku akan mencampurkan untuk base-nya adalah biskuit susu dengan butter yang sudah dilelehkan. Sekarang aku akan langsung ini memasukkan si base aku, biskuit susu dengan butter ini ke cetakan. Teman masak sebetulnya untuk base tidak cuma bisa menggunakan biskuit susu, bisa juga menggunakan cake atau bisa juga menggunakan brownies. Nah, tapi pastinya juga yang ketebalannya hanya satu buku jari ini biar bisa di layer, karena kalau enggak, kalau tebal-tebal ya nanti krim lainnya gimana dong, kan susah. Sekarang aku mau lihat vlanya, sepertinya sih sudah dingin. Wah, sudah bisa nih. Sekarang akan langsung kita tata di atasnya. Sekarang kita akan langsung menyusun layer berikutnya atau lapisan berikutnya adalah strawberry cream cheese. Nah, teman masak, bisa lihat nggak tuh layernya? Tuh ya, sudah ada layer-layernya. Nah, sekarang kita harus masukkan dulu ke dalam kulkas biar set. Tapi jangan kemana-mana, karena Masak Enak Ramadan akan kembali lagi. Tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Teman masak, kembali lagi di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Nah, sekarang untuk strawberry vanilla dessert box aku sudah set. Jadi sekarang waktunya aku untuk menambahkan topping-toppingnya.
snack, ini dia strawberry vanilla dessert box ala Amazing. Tuh, seru kan? Ada menyenangkannya, ada main-mainnya, dan juga ada bisa senang-senang sama si kecil. Jadi bisa masak bersama-sama. Kalau tadi yang manis-manis udah, terus udah gitu yang dari terinspirasi dari luar negeri udah. Kalau sekarang kayaknya sih terinspirasi dari drama Korea. Aku akan buat masakan yang bisa kamu makan sambil nonton drama Korea. Sambil nangis-nangis gitu kan, ada yang pisah, ada yang pasangannya diambil sama temennya, ada yang udah habis tapi ditonton ulang drama Koreanya. Nah, paling enak sambil makan tteokbokki. Ini adalah snack khas dari Korea. Kita akan buat sekarang ya. Sekarang kita lihat sama-sama, ini dia bahan-bahannya. Nah, ini adalah tok atau rice cake ya, yang dibuat dari tepung beras dan juga tepung tapioka. Dan kemudian ini tidak boleh ketinggalan, gochujang. Nah, kemudian ada juga fish sauce, kecap asin dan juga cabai bubuk. Nah, untuk isi-isiannya aku ada crab stick dan juga sosis. Kemudian juga ada telur dan juga mozzarella. Nah, sebetulnya sih mie-nya harusnya pakai mie ala Korea gitu, yang kayak soun-soun, tapi lagi nggak ada. Jadi aku pakai mie telur. Nah, sekarang kalau garam dan juga lada dan juga gula pastinya juga ada lah ya kan di resep ini. Dan jangan lupa untuk sausnya, aku pakai kaldu udang yang dibuat dari osengan kulit udang, diberikan air dan dikasih sedikit bawang putih. Kayaknya udah siap nih aku untuk bikin annyeonghaseyo. Masak yuk! Ciri khas dari makanan Korea itu adalah rasanya yang asam, gurih dan juga manis. Gochujangnya juga rasanya seperti itu. Jadi kita akan main di gochujang. Ada yang nanya gochujang itu ada yang halal nggak? Ada. Silahkan aja langsung cari. Jadi nggak usah khawatir kalau mau masak makanan Korea itu ada juga gochujangnya yang halal ya teman masak ya. Sudah wangi ya. Oh, kamu nggak bisa nyium ya, makanya dibikin di rumah biar nanti aroma yang aku cium hari ini di dapur masak enak Ramadan, kamu juga bisa menciumnya. Karena kita masak masakan yang kurang lebih sama. Nah, setelah dimasukkan kaldu udangnya, kita akan masukkan gochujangnya. Kita tunggu sampai dengan mendidih, setelah itu akan kita masukkan untuk kondimen-kondimennya. Tapi sekarang aku akan masukin dulu, ini adalah fish sauce. Kita masukkan juga kecap asin. Dan cabai bubuk. Kemudian kita masukkan sosis. Dulunya tteokbokki ini adalah makanan raja-raja. Tapi sekarang semua kalangan masyarakat sudah bisa menikmati. Dan kalau kita lihat juga, mungkin kalau teman masak yang suka nonton Korea, orang Korea itu memang menyukai makanan yang teksturnya itu agak chewy atau kenyal. Sekarang kita akan masukkan mie yang sudah direbus setengah matang. Nah, gini nih. Jadi, sebetulnya dengan isian tteokbokki seperti ini sudah bisa menjadi menu utama karena sudah ada karbonya dan mie kan juga bisa pengganti nasi dan lauk-lauknya udah ada toknya, udah ada telur, udah ada sosis dan juga udah ada honey crab.
tteokbokki aku sudah matang. Jadi aku akan langsung menyajikan. Kalau sudah dikasih mozzarella, berarti tteokbokki aku sudah lengkap. Ini dia tteokbokki ala Amizen. Tidak sulit kan membuatnya teman masak? Nah, aku juga masih punya resep-resep spesial lainnya. Dan juga aku masih punya resep-resep yang kamu request nih teman masak. Tapi nggak hari ini ya, karena hari ini aku mau nunggu beduk dulu sambil menatap tteokbokki aku. Besok kita ketemu lagi, pastinya hanya di Masak Enak Ramadan. Masak yuk! Masih mau menu yang spesial kan? Jangan sedih, karena besok aku mau bikin masakan yang gak kalah spesial dan enak nih. Eits, yang udah siap buat lebaran, pasti tahu dong ini kue apa? Mau lihat kan tuh bumbu rendangnya nendang banget deh. Ada juga yang seger-seger buat temenin buka puasa kamu. Penasaran kan? Jangan lupa saksikan Masak Enak Ramadan hari Jumat jam 1:30 hanya di NET.